Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Di video kali ini ada sebuah video yang isinya mengkritisi Kiai Haji Sinwani dengan kalimat yang menghujat. Judulnya Kiai Wahabi ngawur, pendapat Imam Syafi'i dituding sesat. Tentu lucu ya, lontaran katanya orang yang ngaku aswaja ini. Apa benar aswaja atau ngaswaja? Kita tahu Kiai Haji Sinwani beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu menyampaikan keadaannya sebagai orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari paham-paham lamanya, termasuk masalah wudu. Nah, rupanya perkataan Kiai Haji Sinwani ini kan viral di tengah-tengah masyarakat. Ada yang menanggapi secara kontra, ada yang menanggapi pro. Tapi tidak elok rasanya jika kita tidak membahas perselisihan yang dikatakan oleh Najat Ngaji ini. Najat Ngaji ini memang bom baptis ya kalau menghina ulama yang bukan ulamanya gitu ya, dan seolah-olah sudah pendapatnya benar. Ya memang saya kalau membaca Al-Imam Syafi'i, kitab Imam Syafi'i berkaitan dengan masalah wudhu pun itu kan tidak lepas dari kritikan ilmu hadis. Misalnya tentang air, yaitu tentang air mustakmal atau tentang air dua qullah. Itu banyak yang mengkritisi dari sisi ilmu hadis. Mengapa Imam Bukhari tidak pernah, padahal ketemu hadis Imam Syafi'i, tak tahu bahwa dalam kitab Imam Syafi'i itu ada hadis dua qullah, tapi Imam Bukhari tidak pernah memuat hadis itu di dalam kitab Sahihnya. Ya tentu itu ada apa-apanya. Juga berkaitan dengan air mustakmal misalnya. Itu kan ketika dikonfrontir dengan Imam Bukhari, misalnya hadis-hadis Imam Syafi'i, maka bisa ditiadakan air mustakmal tersebut. Itu kalau kita mau berbicara jujur secara keilmuan, bukan dengan penuh kebencian. Demikian juga permasalahan wudu, yang tentu saja perlu dilihat dari secara keseluruhan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengusap misalnya. Tapi mari kita dengar dulu perkataan dari Najat Ngaji ini yang bikin judul Kiai Wahabi ngawur, pendapat Imam Syafi'i dituding sesat. Ayo kita buka dulu video ini.
Kenapa demikian? Karena kata kiai ini, dulu ketika wudhu, kiai ini hanya mengusap ubun-ubun saja. Padahal yang benar menurut kiai ini, ketika Rasulullah berwudhu dan mengusap kepala, maka Rasulullah mengusap semua kepala. Bisa dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Akhirnya dia bertaubat dan pindah ke manhaj salaf. Jadi kata kiai ini, mengusap sebagian kepala atau mengusap ubun-ubun ketika berwudu itu sesat dan bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah pernyataan Kiai Sinwani yang mengaku sebagai bermanhaj salaf ini benar? Tentu jawaban kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, pernyataan dari Kiai Sinwani yang mengatakan bahwa mengusap ubun-ubun ketika berwudu adalah sesat dan bukan ajaran Nabi, ini sangat keliru dan menyesatkan kepada umat Islam. Kenapa demikian? Karena mengusap sebagian kepala ketika berwudu itu pendapat ulama salaf, dan Rasulullah ketika berwudu itu juga pernah mengusap ubun-ubun. Maka tanggapan kami sebagai santri Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pernyataan Kiai Sinwani adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, bahwa mengusap seluruh kepala atau sebagian kepala ketika berwudu itu termasuk masalah khilafiyah di kalangan ulama salaf. Ulama salaf sejak dulu itu sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika berwudu harus mengusap seluruh kepala. Ada yang mengatakan juga boleh sebagian kepala. Yang berpendapat bahwa boleh sebagian kepala dan cukup itu adalah Imam Syafi'i. Sedangkan imam-imam yang lain seperti misalnya Imam Abu Hanifah, ini ada 3 riwayat dari Imam Abu Hanifah. Yang pertama mengatakan, dan ini yang lebih masyhur, adalah harus mengusap 1/4 kepala. Kemudian pendapat yang kedua itu kira-kira 3 jari-jari. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah yang ketiga, cukup mengusap kepala dengan kadar ubun-ubun. Sedangkan menurut Imam Abi Yusuf itu ketika mengusap kepala harus separuh kepala. Sedangkan dari Imam Malik dan Imam Ahmad, Imam Muzani itu semua kepala atau seluruh kepala. Ini menurut pendapat yang masyhur. Jadi ulama salaf itu sudah berbeda pendapat di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan mengusap seluruh kepala, ada yang mengatakan cukup sebagian kepala. Dan kita boleh mengikuti mana saja, tidak ada yang sesat. Penjelasan ini bisa kita temukan di dalam kitab Al-Majmu' karya Al-Imam An-Nawawi. Kemudian tanggapan yang kedua, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu perkataan dari saudara Najat Ngaji ya, yang melakukan tinjauan dari perspektif madzhab. Dan tentu saja kalau kembali kepada perspektif mazhab itu, 4 mazhab itu sudah perspektif takwil namanya dan tafsir. Jadi tafsir dan takwil terhadap hadis yang bersifat umum, yang tentu saja perlu diselesaikan dengan menggunakan hadis yang bersifat khusus. Masa di zaman sehebat digital sekarang ini masih terperosok ke dalam pemikiran mazhab? Kan lucu. Masa iya masih ingin menggunakan kitab mazhab yang mana bila dikonfrontir dengan kitab mazhab yang lain saling berbeda pendapat antara mazhab dan yang satu dan lainnya, sehingga sangat diperlukan penyelesaian dengan melihat seluruh kitab hadis yang ada, mulai dari Kutubut Tis'ah termasuk seluruh hadis-hadis Nabi yang berdasarkan sanad atau kitab musnad,
sebagaimana kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal misalnya. Dan kitab Musnad itu banyak. Kemudian juga ada kitab namanya kitab Ibnu Hibban yang di luar Kutubut Tis'ah ya. Ibnu Hibban, Imam Daruqutni, ada juga Imam At-Tabrani, Imam Hakim, kemudian Imam Baihaqi. Masih banyak lagi itu kitab-kitab untuk melihat mana yang lebih rajih di dalam menggunakan dalil-dalil dan hujjah itu. Tidak bermakna kemudian setiap dalil yang ada dipakai untuk menyelisihi pendapat yang lainnya. Padahal pasti itu bisa dikompromikan. Jadi artinya apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Sinwani itu adalah sebuah pendapat yang rajih. Bukan kembali kepada perkataan perorangan menurut Imam Abu Hanifah sekian, menurut Imam Yusuf sekian. Enggak begitu caranya berhujjah. Tapi berhujjah di atas dalil-dalil yang ada, menggunakan dalil-dalil yang ada, bukan pendapat-pendapat yang ada. Jadi semua dalil itu dikemukakan tanpa ada yang ditutup-tutupi, termasuk dari sisi pembicaraan sanad. Maka akan bisa disimpulkan mana wudhu yang benar dan mana wudhu yang tidak benar gitu. Jadi kalau apa yang dilontarkan oleh Kiai Haji Sinwani, dia tidak menyinggung Imam Syafi'i dan sebagainya, menyinggung dirinya sendiri. Jadi jangan mengada-ngada gitu. Ya kalau itu anggapannya Imam Kiai Haji Sinwani seperti itu kepada pendapat yang dianut sebelumnya, itu saya kira biasa-biasa aja. Dan tentunya perlu dibantah dengan ilmiah, bukan dengan sentimen gitu. Jadi kalau sudah perasaan sentimen dijadikan dasar hujjah, maka tidak ada yang benar dari pendapat yang lainnya. Dan yang namanya pendapat itu juga bisa dikompromikan. Mana yang lebih rajih dan mana yang tidak rajih gitu kan. Tentunya dengan menggunakan nalar dan pandangan para ulama-ulama hadis. Mana yang lebih kuat pakai ubun-ubun atau diusap secara keseluruhan, itu maksudnya seperti itu. Maka dengan demikian tidak ada persoalan yang tidak selesai, seluruhnya pasti mampu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Semoga bisa menjadi pelajaran lah bagi Najat Ngaji agar tidak mudah mengeluarkan pendapat-pendapat yang intoleran ya. Karena saya melihat yang namanya YouTube-nya Najat Ngaji ini isinya sumpah serapa, seolah-olah ilmiah, hujatannya itu ilmiah padahal isinya menghujat gitu. Itu saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.